Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada Ibu Sri Widayati, SPD MPD selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini dan juga teman-teman saya banggakan, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang project based learning. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan untuk kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evi Suci Novitasari, NIM akhir 225, dan teman saya Nafiolin Nur Maafikoh dengan NIM akhir 003, dan Natasha Puspitasari NIM akhir 027, dan Safna Safira Linaja NIM akhir 156, dan Diana Apriliani NIM akhir 220, dan Helvi Dwi Septia NIM akhir 221, dan Aura Nazala Bilqis Finalia NIM akhir 227. Selanjutnya, ada tujuan Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama, membantu anak memahami materi secara mendalam. Anak belajar melalui praktik langsung, jadi lebih paham dibanding hanya mendengar penjelasan dari guru saja. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Anak dilatih untuk berpikir, mencari solusi, dan menyelesaikan masalah dalam proyek. Lalu yang ketiga ada melatih kemandirian dan tanggung jawab. Anak belajar mengerjakan tugas sendiri dan bertanggung jawab atas hasilnya. Lalu yang keempat ada mengembangkan kreativitas anak. Anak bebas berimajinasi dan menciptakan sesuatu sesuai ide mereka. Lalu yang kelima ada melatih kemampuan sosial dan kerjasama. Anak belajar berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan menghargai pendapat teman. Lalu yang terakhir ada menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Apa yang dipelajari anak bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih bermakna. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah PJBL di PAUD. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pendekatan pembelajaran Project Based Learning yaitu yang pertama, memilih topik. Topik harus sesuatu yang konkret dan dekat dengan lingkungan anak. Topik dalam pendekatan proyek harus konkret, dekat dengan pengalaman pribadi anak, menarik, penting untuk anak-anak, padat dalam arti potensial secara emosional dan intelektual, sehingga anak memperoleh pengalaman yang kaya dan dapat dilakukan dalam jangka panjang. Guru dan anak dapat mendiskusikan topik dan mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, eksplorasi. Setelah topik proyek dipilih bersama, langkah selanjutnya yaitu melakukan eksplorasi. Selain itu, guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain, yang pertama, membuat timeline atau alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline atau batas waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan rencana yang baru. Dan yang terakhir, membimbing peserta didik ketika mereka membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu acara.
Lalu langkah-langkahnya yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Yang keempat, ringkasan pengalaman. Di dalam ringkasan pengalaman, maka terdapat proses evaluasi. Tahap ini merupakan tahap puncak dari seluruh rangkaian pengalaman anak dalam mengeksplorasi topik pembahasan. Guru melakukan evaluasi bersama anak-anak, mempertimbangkan apa yang dipelajari dan apa yang akan dicapai. Evaluasi yang dilakukan bukan menilai hasil anak, tetapi evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kendala-kendala yang dihadapi anak selama proses tersebut. Lalu ada sintak project-based learning. Sintak project-based learning adalah pedoman dalam menentukan langkah-langkah penerapan project-based learning. Sintak merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran. Sintak berisi petunjuk umum dalam menentukan jenis-jenis tindakan guru, urutannya, dan tugas-tugas untuk siswa. Setiap sintak yang dimiliki model pembelajaran merupakan serangkaian fase untuk mencapai ide pokok atau gagasan serta tujuan yang ingin dicapai dalam model pembelajaran tersebut. Untuk lebih jelasnya, beberapa sintak yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata menjawab pertanyaan yang ada disusun suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Adapun sintak project-based learning dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Dengan guru memberikan pertanyaan pemantik atau masalah autentik dunia nyata yang relevan dengan materi, yang memicu siswa untuk melakukan penyelidikan mendalam. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Siswa secara kolaboratif mendesain rencana kerja, mencakup aturan main, pemilihan aktivitas, alat dan bahan, serta pembagian tugas anggota kelompok. Yang ketiga, menyusun jadwal. Guru dan siswa membuat timeline atau lini masa pengerjaan proyek, termasuk tenggat waktu akhir proyek. Yang keempat, monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memantau keaktifan siswa, membimbing proses, dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Yang kelima, pengujian hasil. Penilaian dilakukan berdasarkan produk akhir yang dihasilkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi, mengevaluasi kemajuan, dan memberikan umpan balik. Yang terakhir, evaluasi pengalaman. Guru dan siswa merefleksikan aktivitas dan hasil proyek, mendiskusikan kesulitan, serta mencari perbaikan untuk proyek di masa mendatang. Selanjutnya, contoh penerapan kegiatan project-based learning, subtema makanan sehat, judul proyek membuat jus buah sehat. Yang pertama, guru membuka kegiatan dengan salam dan mengajak anak berdoa bersama. Kedua, guru mengajak anak melakukan circle time dan berdiskusi tentang buah yang sering mereka makan di rumah. Ketiga, guru memperlihatkan beberapa jenis buah seperti pisang, apel, dan jeruk kepada anak. Keempat, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana cara kita membuat minuman sehat dari buah. Kelima, guru mengajak anak berdiskusi tentang kegiatan proyek membuat jus buah yang akan dilakukan di kelas. 6, guru dan anak bersama-sama menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan seperti buah, air, blender, gelas, dan sendok. Ketujuh, guru menjelaskan kepada anak tentang langkah-langkah dalam proses pembuatan jus buah. 8, guru dan anak sepakat mengenai urutan kegiatan mulai dari mencuci buah, memotong buah dengan bantuan guru, lalu membuat jus buah.
Kesembilan, anak-anak bersama guru mulai membuat jus buah dengan menggunakan blender dan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Kesepuluh, anak mengamati proses perubahan buah menjadi jus dan guru membimbing anak selama kegiatan berlangsung. 11, anak mencicipi jus yang telah dibuat dan menceritakan rasa serta pengalaman mereka selama membuat jus. Ke-12, guru membantu anak-anak menyimpulkan bahwa buah adalah makanan yang sehat dan baik bagi tubuh. Langkah 1 dan 2 itu termasuk sintaks 1, langkah 5 dan 6 itu sintaks 2, langkah 7 dan 8 itu termasuk sintaks 3, langkah 9 dan 10 termasuk sintaks 4, langkah 11 termasuk sintaks 5, langkah 12 termasuk sintaks 6. Selanjutnya yaitu ada kelebihan PJBL. Project Based Learning PJBL adalah model pembelajaran yang menempatkan anak sebagai subjek utama belajar melalui kegiatan proyek. Proyek yang dimaksud bersifat sederhana, dekat dengan kehidupan anak, dan dilakukan melalui kegiatan bermain yang terencana. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan tokoh pendidikan seperti John Dewey yang menekankan bahwa anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung, learning by doing. Berikut penjelasan kelebihan PJBL secara lebih rinci. Yang pertama ada anak menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga, melatih kemandirian dan tanggung jawab pada anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan motorik pada anak, dan yang kelima mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama. Oke, selanjutnya adalah tantangan dan solusi pembelajaran PJBL di pendidikan anak usia dini. Menurut Lubis dan Kinanti tahun 2025, tantangan dalam implementasi Project Based Learning atau PJBL pada pembelajaran meliputi beberapa aspek. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan yang kompleks, yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, penilaian yang kompleks. Yang keempat, kesiapan guru dan siswa. Yang kelima, manajemen waktu. Yang keenam, kerja kelompok. Yang ketujuh, kesesuaian kurikulum. Kemudian, dari tantangan yang saya baca sebelumnya, berikut adalah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Yang kedua, peningkatan sumber daya dan dukungan. Yang ketiga, penilaian yang komprehensif. Yang keempat, peningkatan kesiapan guru dan siswa. Yang kelima, manajemen waktu yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan dinamika kelompok. Kesimpulan, Project Based Learning PJBL merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung melalui kegiatan proyek yang bermakna. Melalui model ini, anak dapat belajar secara aktif, kreatif, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dan komunikasi. PJBL aktif digunakan untuk mendukung perkembangan anak usia dini secara optimal dan menyenangkan.